Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, khususnya siswa baru kelas 7 SMP Negeri 5 Pandeglang dan juga Bapak atau Ibu wali siswa kelas 7 yang berkesempatan mengikuti kegiatan MPLS daring pada kali ini. Perkenankan, kali ini saya menyampaikan materi MPLS yang berkaitan dengan pengenalan kurikulum sekolah dan cara belajar efektif. Berbicara kurikulum sekolah, bahwa sudah menjadi kewajiban dari seluruh sekolah yang umumnya di Kabupaten Pandeglang itu menggunakan kurikulum 2013. Di mana pada kurikulum 2013 itu mempunyai 3 dimensi kualifikasi kemampuan. Ketiganya itu, yang pertama adalah dimensi sikap. Pada dimensi sikap itu, siswa diharapkan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta memperhatikan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Untuk dimensi pengetahuan, siswa memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. Kemudian pada dimensi keterampilan, siswa memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Ini menjadi tujuan atau bentuk atau visi daripada kurikulum 2013 yang diharapkan tercapai oleh siswa seluruh Indonesia. Pengertian pembelajaran pada kurikulum 2013 sendiri adalah mempunyai pengertian pembelajaran itu adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan tenaga pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Indikator pencapaian kompetensi adalah A. Perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk kompetensi dasar KD pada kompetensi inti KI 3 dan KI 4. Dan B. Perilaku yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan kompetensi dasar pada KI 1 dan KI 2, yang kedua-duanya menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Konsep pembelajaran pada kurikulum 13 ini adalah mendasarkan pada konsep pembelajaran suatu proses pengembangan potensi dan pembangunan karakter setiap peserta didik sebagai hasil dari sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Proses pembelajaran kurikulum 2013 tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang pembelajaran. Pembelajaran kurikulum 2013 ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif.
serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia. Bapak, Ibu, dan anak-anak, pada pembelajaran kurikulum 2013 ini pada dasarnya ingin merubah pola pikir yang lama menjadi pola pikir yang baru. Apa saja yang ingin dirubah? Yaitu pertama, perubahan dari pola belajar, pembelajaran satu arah menjadi pembelajaran interaktif. Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif. Pola pembelajaran sendiri menjadi pembelajaran berkelompok. Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pola pembelajaran berbasis multimedia. Pola pembelajaran berbasis massal menjadi pola pembelajaran berdasarkan kebutuhan pelanggan. Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal atau monodisiplin menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan yang bersifat jamak atau multidisiplin. Dan yang terakhir, pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis pada pembelajaran kurikulum 2013. Pada prinsipnya, bagi siswa dengan mengikuti kurikulum 2013 itu, siswa peserta didik itu difasilitasi untuk mencari tahu. Yang kedua, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Yang ketiga, proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. Berikutnya, pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran terpadu. Pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. Pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif. Peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill dan soft skill. Pembelajaran yang mengutamakan kebudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Long life education, ya, kira-kira ininya, motonya kalau dulu seperti itu. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan dalam bahasa peribahasanya, ya, dalam bahasa yang dalam pelajaran yang sudah disampaikan. Mungkin anak-anak sekarang kurang begitu mengingat, ya, kurang begitu mengenal. Ada ingarso sung tulodo, ya, memberi keteladanan. Yang kedua, membangun kemauan, yaitu ingmadyo mangun karso, dan mengembangkan kreativitas kepada peserta didik, yaitu tutwuri handayani. Ya, yang tutwuri handayani ini menjadi lambang daripada Kemdikbud, ya. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik, dan yang terakhir suasana belajar yang menyenangkan dan menantang. Itu prinsip-prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013 yang didapatkan oleh siswa, ya, dengan proses kurikulum 2013 ini. Kemudian ada pengalaman belajar yang berbeda dari kurikulum yang sebelumnya, dari kurikulum 2013 ini, yaitu yang dikenal dengan 5M. Apa saja itu? Yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Ini adalah pengalaman belajar yang didapatkan oleh siswa ketika belajar dengan kurikulum 2013. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah cara belajar efektif di rumah. Bagaimana cara belajar efektif di rumah itu? Dari berbagai sumber kita bisa simpulkan atau kita bisa tuliskan. Yang pertama adalah kamu harus katakan bisa, bahwa saya bisa. Kalau segala sesuatu, jadi membangun optimisme terlebih dahulu. Jangan mengeluh, kira-kira seperti itu, ya. Jangan, ini sulit, ini nggak bisa, dan harus mengatakan saya bisa.
maka semua usaha dilakukan untuk bisa. Yang kedua, misalnya belajar di pagi hari. Ya, di pagi hari itu kondisi fisik masih bugar dan juga masih fresh. Ya, pagi hari, ya, sesudah sholat subuh, ya, atau setelah sholat subuh, kemudian olahraga, kemudian mandi, wah itu fresh sekali. Kemudian berikutnya rileks dan nyaman. Nah, belajar yang rileks dan nyaman. Jangan ada gangguan. Nah, jangan ada gangguan, jangan terganggu. Kalau yang hobi baca, yang suka baca, mungkin ada baiknya HP-nya disingkirkan dulu untuk tidak mengganggu nanti, biar tidak ada WA atau tidak ada chat dari teman atau siapapun, ya, dan lain sebagainya. Relax dan juga nyaman, cari tempat yang nyaman. Kemudian membuat jadwal belajar, ya, jam berapa di rumah, ya, di rumah itu ada jam berapa belajar, jam berapa membantu orang tua, jam berapa melakukan apa, dan seterusnya. Mungkin bisa di list. Kalau pada sekolah pada waktu normal misalnya, udah pasti misalnya jam 6:30 atau jam 6 pagi itu sudah berangkat ke sekolah. Nanti pulang dari sekolah jam berapa, nah itu di rumah pun harus ada jadwalnya. Sholat, makan siang, mengaji, kemudian ada lagi belajar lagi, ya, dibuat jadwalnya. Kemudian latihan soal, ya, rajin-rajin latihan soal, mengulangi pelajaran yang tadi disampaikan di sekolah sampai di rumah nanti dipelajari kembali. Baca pelajaran esok hari, nah malamnya untuk besok pagi itu pelajaran apa saja, kemudian dibaca pelajarannya sampai di mana kira-kira. Nah, ini penting untuk menyambungkan kembali ingatannya yang 1 minggu yang lalu untuk besok pagi pada pelajaran yang baru. Kemudian jangan belajar secara berlebihan. Ya, belajar sangat terlalu banyak waktu belajar juga nggak baik juga, ya. Adalah waktunya untuk relax, ada waktunya untuk hiburan mungkin, ya, agar kita segala sesuatu kalau berlebihan tentu tidak baik, ya. Belajar efektif di sekolah, anak-anak sekalian. Nah, ini di sekolah. Kalau di sekolah bagaimana untuk belajar itu bisa efektif? Yang pertama, jangan malu untuk bertanya. Di sekolah itu banyak teman, ya, berkumpul dengan banyak temannya. Ya, syarat utamanya adalah jangan malu. Jangan malu bertanya. Kalau nggak mau bertanya, pastinya harus mendengarkan kalau orang lain sedang bertanya. Ya, mesti seperti itu. Kalau malu bertanya sendiri, ikuti ketika orang lain sedang bertanya. Jangan sampai nggak mau bertanya, ada orang lain bertanya, nggak ikut memperhatikan. Nah, akhirnya pulang dengan ketidakmengertian. Nah, itu. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok, ya. Karena banyak teman, ya, di sekolah, ya, itu hidupkan diskusi kelompok, berkelompok berdiskusi, ya, berdiskusi tentang pelajaran, itu sangat efektif. Nah, cari teman-teman yang mau berdiskusi tentang pelajaran, ya. Bikin catatan cepat, ya, mencatat dengan cepat. Jadi kalau guru sedang menerangkan, ya, membuat catatan dengan cepat, menulis cepat. Ini berlatih, ya. Belum biasa menulis cepat, ya, nanti latihan, gitu, ya. Kalau sudah belajar tatap muka, ya, nanti, ya, itu belajar dengan menulis secara cepat, disingkat-singkat biasanya. Kemudian mendengarkan penjelasan dari guru, jelas, ya, mendengarkan penjelasan dari guru itu mesti. Nah, ketika dijelaskan, ya, itu mendengarkan. Nah, Bapak Ibu wali siswa kelas 7 dan juga anak-anak kelas 7, pada saat ini kita tidak bisa belajar secara normal karena kita berada pada masa pandemi COVID-19, ya, yang belum berakhir. Maka bagaimana sekolah ataupun proses pembelajaran yang efektif di masa pandemi? Beberapa metode dilakukan dalam meminimalisir, ya, ataupun dalam rangka mengefektifkan, ya, memaksimalkan efektivitas
pembelajaran di masa pandemi itu adalah beberapa metode itu diterapkan. Yang pertama misalnya ada project based learning atau biasa disingkat PBL ya. Project based learning. Pembelajaran berbasis project ya. Project. Pembelajaran berbasis project ini sudah sebelumnya jauh sebelum masa pandemi sudah diperkenalkan ya. Yaitu siswa berkelompok kemudian diberi proyek khusus, diberi waktu yang cukup untuk kemudian secara mandiri menyelesaikan proyeknya, menyelesaikan pekerjaannya itu. Dari merencanakan sampai kepada dan seterusnya sampai kepada sebagai hasil akhirnya. Kalau ada produknya ya produknya gitu ya. Itu project based learning. Tapi untuk project based learning itu di sekolah menengah SMP ya itu mungkin belum begitu banyak dilaksanakan, lebih banyaknya di tingkat SLTA. Yang berikutnya ada daring method ya, daring method. Nah, metode daring. Metode daring ini adalah belajar secara online ya. Belajar secara online mengingat tidak boleh bertatap muka. Ya, tidak boleh berkerumun, tidak boleh ke sekolah ya. Maka bukan tidak boleh ke sekolah ya, karena kalau nanti di sekolah berarti bertemu dengan temannya, bertemu dengan orang lain, dan itu kemudian menjadi media berkembangnya ya, COVID ya, kira-kira ini ya, seperti itu. Jadi belajar secara online dengan memanfaatkan aplikasi pada aplikasi dan media pada dunia maya dengan mengandalkan jaringan internet. Misalnya contoh aplikasinya ada WhatsApp group ya. Guru-guru wali kelas membuat WhatsApp group kelas. Kemudian Google Class. Ya, Google Class ini efektif juga untuk pembelajaran daring. Teleconference, Zoom meeting, Google Meet, Line, dan lain-lainnya. Ya. Aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk moda pembelajaran daring ini, metode daring ini. Perangkatnya apa saja yang diperlukan adalah gadget ya, HP yang sudah Android tentunya, kemudian komputer atau laptop yang punya kamera, karena nanti kalau komputer tidak ada kameranya nanti tidak bisa saling saling melihat ya, tidak bisa bertatap muka secara online gitu. Dan tentu adalah jaringan internet yang harus ada ya. Ini ketiga-tiganya menjadi problem gitu ya, menjadi problem di beberapa daerah, di beberapa wilayah, utamanya daerah dan wilayah yang berada di pinggiran. Mungkin kita termasuk lah. Walaupun mungkin tidak 100%. Gitu. Berikutnya ada luring method ya, metode luring. Luring itu luar jaringan. Artinya pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan secara offline atau di luar jaringan dengan sistem tatap muka terbatas pada pemberian tugas saja. Singkatnya, siswa ke sekolah ya, tugasnya diambil di sekolah untuk kemudian dikembalikan pada hari yang ditentukan tugasnya tersebut sambil mendapatkan tugas yang baru dan penjelasan tentang tugas itu dengan mentaati protokol kesehatan secara ketat. Yang berikutnya ada metode home visit ya, home visit. Seperti halnya metode yang lain, home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi seperti sekarang ini. Ya, metode ini ya mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi guru mengadakan kunjungan ya, home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu. Ya. Dan ini tentu pada saat PPKM seperti ini nggak bisa dilaksanakan. Apalagi pada zona yang merah misalnya tidak bisa. Hanya bisa dilaksanakan pada zona hijau dan juga zona kuning.
Yang berikutnya ada integrated curriculum, yaitu kurikulum terintegrasi, kira-kira begitu. Metode pembelajaran ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, artinya beberapa pelajaran, kemudian beberapa guru dari mata pelajaran yang lain itu bersama-sama ya, merumuskan kira-kira tugas apa, yang satu tugas kemudian mencakup seluruh beberapa mata pelajaran dan beberapa guru mata pelajaran. Ininya seperti itu. Dan sehingga tugasnya satu tapi dapatnya banyak, kira-kira begitu. Dan ini efektif. Yang terakhir ada blended learning ya, atau belajar metode campuran, kira-kira gitu ya. Yaitu metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Nah, jadi meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Ini yang paling efektif sebenarnya itu, ya, bisa melalui teleconference yang media teleconference yang masih itu, atau sekarang bisa menggunakan Zoom ya, yang sudah sangat terkenal, juga Google Meet ya. Untuk Zoom itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, kalau yang berbayar itu biasanya kualitasnya lebih bagus. Kemudian anak-anak, tips belajar efektif di masa pandemi bagi siswa. Apa saja ya? Yang pertama, kelola waktu dengan baik. Mengelola waktu, membuat jadwal dan seterusnya tadi ya. Mencari tempat yang nyaman ya. Mencari tempat yang nyaman, tidak ada gangguan gitu ya. Siapkan perangkat yang dibutuhkan, ya, menyiapkan perangkat yang dibutuhkan. Kalau misalnya laptopnya pastikan baterainya terisi. Kalau baterainya tidak terisi, ada casnya, ada tempat ngecasnya. Begitu juga HP ya, pastikan baterainya sudah penuh, dan juga kalau tidak ada ya casnya dan tempat mengecasnya, dan tentu ya jaringannya ya, internetnya. Jangan sampai nanti di tengah jalan sinyalnya ternyata ya, timbul tenggelam, sehingga nanti berbuah kekesalan biasanya ya. Kemudian komunikasi dengan guru dan teman sekelas ya, karena ini masa pandemi dan tidak bisa ke sekolah, tentu ya komunikasi dengan guru dan teman sekelas melalui media-media yang bisa digunakan komunikasi ya. Maka nomor-nomor teman ya itu menjadi penting, nomor-nomor guru ya itu menjadi penting sekali dalam rangka berkomunikasi. Bisa ditanyakan langsung, bisa chat melalui apa saja yang bisa diinikan ya. Kemudian yang terakhir adalah jaga kebersihan dan kesehatan ya, sesuai dengan protokol COVID. Baik, anak-anak sekalian dan juga Bapak Ibu wali siswa kelas 7. Berikut ini ada 12 ya aplikasi yang ada di internet ya, bekerja sama dengan Kemdikbud. Yang ini bisa sangat recommended untuk bisa diakses oleh para siswa ya, apabila ada ya perangkatnya untuk mengaksesnya tadi itu ya. Ada HP yang Android, ada sinyalnya, dan juga ada kuota internetnya misalnya. Ada rumah belajar. Ada rumah belajar ini didirikan ya, dikembangkan oleh Kemdikbud ya. Rumah belajar sudah lama ini. Kemudian ada Meja Kita, ada Ikando ya, ada Indonesia X, ada Google for Education, ada Kelas Pintar, ada Microsoft Office 365, ada Wiper School, Ruang Guru. Nah, ini untuk Ruang Guru kebetulan kita juga sudah pernah bekerja sama
mengadakan tryout AKM. Ya. Kemudian ada sekolahmu, ada Zenius, dan juga ada Cisco Webex, dan mungkin yang lain-lainnya yang belum tercantum di sini bisa di browsing ya, apa saja web mungkin ya yang menyediakan pembelajaran secara online. Bapak Ibu wali siswa kelas 7 dan juga anak-anak siswa kelas 7, demikian sedikit yang bisa kita sampaikan pada kali ini tentang kurikulum di sekolah dan juga cara belajar efektif dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dicermati dan kemudian juga bisa kita laksanakan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan, dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.